Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raswandi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi pada anak usia dini. Perkembangan emosi pada anak usia dini sangat penting karena berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial, memahami perasaan sendiri maupun orang lain, dan mengatur emosi secara sehat. Secara umum, emosi anak berkembang seiring pertambahan usia dan pengalamannya. Pada usia 2-6 tahun, anak mulai menunjukkan emosi kompleks seperti rasa malu, bangga, iri, dan empati. Di usia ini, anak juga mulai bisa mengenali dan menyebutkan berbagai jenis emosi dasar seperti senang, sedih, marah, atau takut. Ada 3 aspek utama dalam perkembangan emosi anak. Yang pertama, pengalaman emosional, yaitu anak belajar dari lingkungan di sekitarnya tentang bagaimana cara merespons situasi tertentu secara emosional. Terus yang kedua, ada ekspresi emosi, yaitu anak mulai mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata, bisa juga lewat tangisan, lewat tertawa, atau ekspresi wajah. Terus yang ketiga, yaitu pemahaman emosi. Anak mulai menyadari bahwa orang lain memiliki perasaan yang bisa berbeda dengan dirinya. Lingkungan, terutama peran orang tua dan guru, itu sangat berpengaruh. Anak yang tumbuh di lingkungan hangat dan suportif itu biasanya cenderung lebih mampu mengelola emosi dan memiliki empati yang tinggi. Sebaliknya, anak yang sering mengalami tekanan terus mengalami kekerasan bisa mengalami gangguan emosional. Dalam konteks pendidikan, guru bisa membantu perkembangan emosi anak dengan memberi ruang untuk mengekspresikan perasaan, memberi contoh cara mengatasi emosi negatif, dan membangun komunikasi yang terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan bahasa. Perkembangan emosi dan bahasa pada anak merupakan 2 aspek yang penting yang sangat berkaitan erat dengan saling mempengaruhi. Keduanya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan atau internal, tetapi juga oleh lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang, yaitu eksternal. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini sangat penting agar orang tua, pendidik, dan masyarakat dapat memahami dan memberikan dukungan yang optimal dalam proses tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor keturunan dan biologis. Faktor genetik memainkan peran awal dalam perkembangan emosi dan bahasa anak. Anak-anak mewarisi karakteristik tertentu dari orang tua mereka, termasuk temperamen, kecerdasan, dan kondisi fisik. Temperamen yaitu kecenderungan alami anak dalam merespon merangsang emosional sangat mempengaruhi bagaimana anak bereaksi terhadap situasi tertentu. Apakah mereka cenderung tenang, mudah marah, atau mudah cemas. Sementara itu, kondisi kesehatan seperti gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan otak, dan gangguan seperti autisme dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk memproses bahasa dan memahami emosi. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat kuat dalam membentuk perkembangan emosi dan bahasa anak. Anak yang tumbuh cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan emosi yang stabil. Interaksi sehari-hari seperti bicara, membacakan cerita, memeluk, dan mendengarkan anak menjadi sarana penting dalam pembelajaran bahasa dan pengenalan emosi. Sebaiknya, anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh konflik, kurang komunikasi, atau mengalami kekerasan emosional seringkali mengalami hambatan dalam perkembangan sosial, emosional, dan bahasa. Yang ketiga, pola asuh orang tua.
Gaya pengasuhan orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangan kedua aspek ini. Pola asuh yang demokratis, yaitu yang memberikan kebebasan namun tetap memberi arahan dan batasan akan mendukung anak untuk belajar mengelola emosinya dan merasa aman untuk mengekspresikan diri. Anak yang dibesarkan dengan pengasuhan otoriter atau keras dan tidak terbuka terhadap dialog cenderung menjadi anak yang lebih tertutup, mudah takut, dan memiliki kesulitan dalam komunikasi. Sementara itu, pola asuh yang permisif atau membebaskan tanpa arahan bisa menyebabkan anak kesulitan mengontrol emosi, bicara sembarangan tanpa mempertimbangkan situasi. Yang keempat, interaksi sosial. Interaksi anak dengan teman sebaya, guru, dan anggota masyarakat lainnya sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan bahasa. Dalam proses bermain dan berinteraksi, anak belajar berbagi menunggu giliran, menyelesaikan konflik, serta menyesuaikan diri dengan peraturan sosial. Semua hal ini melatih anak untuk mengenali dan mengatur emosinya, sekaligus mengembangkan keterampilan berbahasa dan semakin kompleks. Anak yang sering berinteraksi dengan lingkungan sosial yang positif cenderung lebih cepat menguasai kemampuan berkomunikasi dan lebih tampil dalam memahami perasaan orang lain. Yang kelima, stimulasi dan pendidikan. Pendidikan formal maupun informal memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa dan emosi. Guru yang sabar, penyayang, dan komunikatif akan membantu anak dalam membentuk rasa percaya diri dan keterampilan berbahasa. Stimulasi dalam bentuk permainan edukatif, membaca buku, bernyanyi, serta berdialog aktif dapat memperkaya kosakata dan kemampuan ekspresi anak. Anak yang terpapar pada kegiatan literasi sejak dini cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Selain itu, kegiatan yang mendorong pengenalan emosi seperti menggambar ekspresi wajah atau mendengarkan cerita emosional juga membantu anak memahami dan menyebutkan perasaan mereka dengan lebih tepat. Yang keenam, kondisi sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi akses anak terhadap stimulasi bahasa dan dukungan emosional. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki akses terhadap buku, permainan edukatif, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang mendukung perkembangan anak. Namun, bukan berarti keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidak bisa mendukung anak dengan baik. Peran cinta, perhatian, dan waktu diberikan kepada anak tetap menjalani elemen utama, bahkan lebih penting dari materi. Yang ketujuh, budaya dan bahasa ibu. Budaya juga mempengaruhi bagaimana emosi dan bahasa diajarkan serta diekspresikan. Beberapa budaya mungkin mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan secara terbuka, sementara yang lain mengajarkan kontrol diri sejak dini. Bahasa ibu yang digunakan dalam lingkungan rumah juga menentukan bagaimana anak memahami dunia sekitarnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan bilingual dan multilingual mungkin mengalami perkembangan bahasa yang sedikit lambat pada awalnya, tetapi akan memiliki keuntungan kognitif jangka panjang.